Kita mesti berhenti memberi rumus-rumus asing. Kita hanya boleh memberi metode, tapi kita sendiri merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencoba sendiri semua di jalan menghadapi persoalan yang nyata. Sastra tumbuh di ruang-ruang sunyi, di antara halaman yang dibuka perlahan dan mata yang tekun membaca. Dari perpustakaan, dari bangku-bangku sederhana, lahir gagasan yang kelak ingin abadi. Namun sebelum kata menjadi buku, ada proses yang setia merawatnya. Di Pelangi Sastra, naskah menemukan jalan pulang. Dari sinilah kisah para penulis bermula. Puri, aku sekarang sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi UB. Pernah tahun lalu juga pakai penerbit Pelangi Sastra, dan itu untuk pelayanannya itu lumayan cepat. Jadi dan juga waktu cari-cari penerbit lain itu masih dari harga itu masih lebih murah Pelangi Sastra gitu. Jadi itu sih alasan utamanya. Oke, jadi waktu itu setelah naskah dari penulis itu dikumpulkan jadi satu dan juga di layout, itu aku itu ngehubungin kontak person Pelangi Sastra di Instagram. Terus aku tanya-tanya sedikit soal harga dan lain-lain gitu. Terus ternyata kalau mau kirim naskah itu harus lewat email, jadi aku kirim lewat email. Terus nanti sama penerbit Pelangi Sastra ini dilihat apakah secara layout itu udah pas sama mereka. Terus setelah udah pas, proses pembayaran, terus dicetak. Oke, saya Denny Nisar. Sehari-hari saya mengelola penerbit Pelangi Sastra yang dikelola oleh komunitas Pelangi Sastra Malang dan mengelola toko buku Kriya Buku Pelangi. Penerbit Pelangi Sastra itu penerbit yang dikelola oleh komunitas Pelangi Sastra Malang yang lahir pada tahun 2014. Pada saat itu komunitas Pelangi Sastra beberapa anggotanya menerbitkan buku, atau kadang-kadang kita bersama-sama menerbitkan buku menggunakan penerbit lain. Kenapa tidak kita membuat penerbit sendiri pada saat itu? Lalu kita mendirikanlah penerbit Pelangi Sastra pada tahun 2014. Penerbitan di Pelangi Sastra kita menggunakan 3 cara ya. Yang pertama adalah kita menggunakan penerbit melalui kurasi, gitu kan. Melalui kurasi kita mencari buku-buku karya-karya, mencari karya-karya yang berkualitas tentunya, yang itu kita coba terbitkan, gitu kan. Lalu selanjutnya kita mencoba mencari penulis-penulis yang berpotensial dari komunitas kami atau dari yang lainnya, dari kota yang lainnya, yang coba kita terbitkan. Itu yang kami lakukan, yang kami biayai dengan melakukan kurasi, gitu kan. Yang selanjutnya adalah ada penulis-penulis yang
kita terbitkan, tetapi dengan model patungan. Biayanya adalah biaya dari penulis dan dari penerbit, semacam kayak gitu. Yang ketiga adalah kita punya penerbitan self publishing yang mengusahakan penulis-penulis yang ingin menerbitkan dengan membiayai penerbitannya dari praproduksi sampai produksi, yang kita sebut dengan penerbitan mandiri. Kita memiliki 3 jalur itu. Festival Sastra Kota Malang itu kita inisiatif pada tahun 2018, itu dengan nama Pekan Sastra Kota Malang sebelum menjadi Festival Sastra Kota Malang. Lalu kita bikin lagi tahun 2020, kalau nggak salah awal pandemi, saya agak lupa. Itu kita bikin Pekan Sastra Malang virtual. Jadi kita adakan dengan momen ulang tahun Kota Malang pada saat itu. Lalu pada tahun 2023 kita mengubah nama Pekan Sastra Kota Malang itu menjadi Festival Sastra Kota Malang. Di tahun 2023 itu lalu sampai 2025. Ada beberapa hal dari tujuan kita mengadakan Festival Sastra Kota Malang. Festival itu kan perayaan dari karya-karya, perayaan dari pengetahuan, pengerayaan dari apapun gitu kan, ada di festival itu. Sebagai ruang bertemu antar komunitas, antar orang untuk mungkin di situ bisa saling bertukar ide. Jadi selain festival sebenarnya kami berupaya menumbuhkan generasi-generasi muda atau menumbuhkan bibit-bibit penulis. Misalnya di Festival Sastra Kota Malang pada tahun 2023 kita membuat pelatihan menulis esai. Jadi pelatihan menulis esai itu selama 5 kali pertemuan, judulnya adalah membaca Malang melalui kayu tangan, lalu kita terbitkan melalui penerbit Pelangi Sastra. Selain itu juga kita menerbitkan buku puisi yang dicari melalui kurasi, gitu kan, ada beberapa penulis puisi yang kita terbitkan. Saya Arif Rahman Hakim. Kebetulan saya di sini sebagai COC administrasi. Saya memutuskan untuk ikut dalam salah satu gelaran yang diselenggarakan Pelangi Sastra saat ini FSKM 2025. Karena bagi saya ini event menarik ya. Sebab di sini kita bisa berkolaborasi lintas generasi, baik itu anak yang masih sekolah atau mahasiswa atau juga orang-orang yang dia sudah berpengalaman, para pekerja. Mereka bisa saling bertukar pandang, saling berbagi pikiran mengenai hal yang berbau dengan literasi, dan tentu itu sangat penting. Selain karena kita bisa bareng-bareng untuk mengabdi dalam artian mengadakan event kepada masyarakat, kita juga bisa saling mentransfer ilmu terhadap apa yang kita amati di dunia literasi Indonesia.
Hingga saat ini, Mas Denny memilih tetap berjalan di jalur yang sunyi. Ia tidak mengejar sorak, tidak pula menunggu panggung besar. Sastra baginya bukan soal ramai, melainkan soal bertahan. Lewat forum-forum kecil, diskusi sederhana, dan pertemuan yang kadang hanya dihadiri segelintir orang, ia menanam kata, berharap suatu hari tumbuh menjadi keyakinan. Mas Denny percaya, sastra tidak boleh berhenti pada satu generasi. Ia harus diwariskan, diceritakan ulang, dan dihidupkan kembali, agar Pelangi Sastra tidak sekadar menjadi nama, tetapi menjadi napas yang terus bergerak. Selama masih ada yang mau mendengar, selama masih ada yang mau membaca, sastra akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin inilah cara sastra menjaga dirinya, dititipkan pada cerita, ditanam di ingatan, lalu dibiarkan tumbuh dalam hati mereka yang kelak akan menulis ulang dunia dengan kata-kata mereka sendiri. Teman-teman, aku dapat cacing kembu. Koko bergembira dan dia berbunyi One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.